Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Trivia Nurhaidan dan rekan-rekan saya Aisyah dan Yoga Prasetya. Di sini kami ingin membahas mengenai perumusan teori akuntansi. Definisi perumusan teori akuntansi adalah untuk mengembangkan prinsip, konsep, dan pedoman. Tujuannya sendiri adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang logis dan konsisten dalam pelaporan keuangan agar membantu memastikan laporan keuangan dapat dipahami. Selanjutnya, perumusan teori akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Venomkam. Menurut Venomkam, teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. 2. Menurut Hendrikson, perumusan teori akuntansi adalah proses penyusunan seperangkat prinsip dan hubungan yang logis dan sistematis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi. Yang ketiga, menurut Kenneth S. Moss. Menurut Kenneth, suatu pernyataan sistematik mengenai peraturan atau prinsip yang mendasari atau membantu suatu aset fenomena. Selanjutnya, menurut Godfrey et al., yang dimana teori akuntansi dapat didefinisikan berbagai cara. Misalnya, teori adalah sistem dedukatif pernyataan yang mengurangi generalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Timbullah krisis ilmu. Setelah krisis ilmu terjadi, maka proses akan ke awal munculnya berbagai pemikiran. Bisa dilihat dari gambar hubungan pemakai laporan keuangan. Hubungan antara pemakai laporan keuangan, fenomena sosial ekonomi, prinsip akuntansi, serta prinsip akuntansi. Laporan keuangan menjadi pemakai laporan, teori akuntansi, prinsip akuntansi, dan fenomena soal ekonomi. Teori dan pembuatan kebijakan akuntansi. Teori akuntansi, faktor politik, kondisi ekonomi, turun menjadi pembuatan kebijakan akuntansi atau praktik akuntansi. Setelahnya, pemakaian data akuntansi dan laporan. Dari gambar di samping ini bahwa penyusunan kebijakan akuntansi akan dijadikan dasar dalam praktik dan teknik akuntansi, dipengaruhi berbagai faktor. Yang pertama, teori akuntansi, kedua, faktor politik, ketiga, kondisi ekonomi. Nah, kemudian ada metode perumusan teori. Dalam literatur kita, kan bingung menemukan berbagai penggolongan dan istilah yang beragam. Untuk menjelaskan metode perumusan ini, serta sifat dan tata caranya. Nah, di sini kita akan mencoba merangkum berbagai pendapatan itu sehingga dapat menggambarkan metode yang terdapat dalam literatur. Merumuskan teori akuntansi atau dengan kata lain melakukan penelitian akuntansi mesti memiliki metode. Dari berbagai pendapat dan praktik, Bill Cowie dan Godfrey mengemukakan dalam literatur dikenal beberapa metode. Seperti pada di bawah ini, yaitu ada metode deskriptif, yang dimana teori akuntansi mencoba menjawab pertanyaan, apa dalam metode ini akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif. Dan yang kedua, ada psikologial pragmatik. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi itu, yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Bidang ini dapat juga disebut sebagai behavioral accounting. Selanjutnya ada metode normatif. Metode normatif adalah akuntansi yang mencoba menjawab pertanyaan, apa yang semestinya. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Metode ini disebut juga normative accounting research atau normative theory of accounting.
Metode ini berguna dalam hal membahas isu truth income dan decision usefulness. Metode ini dianut antara lain oleh Monitz Flowers and Monitz A Statement of Basic Accounting Theory dari AAA dan Edward and Bell Chambers. Kemudian ada metode positif. Metode positif sendiri yaitu metode yang diawali dari suatu teori itu atau modal ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Selanjutnya ada perumusan teori akuntansi di Indonesia. Sampai saat ini masih belum berupaya secara intensif untuk memutuskan teori maupun standar akuntansinya di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau yang terakhir itu IASC atau IFRS sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air kita. Mungkin begitu saja yang dapat kita sampaikan oleh rekan-rekan saya, Trivia Nurhaidan dan Aisyah. Dan saya Yoga Prasetya mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.